Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan tentang musholahul hadis, yaitu muttorib. Muttorib secara bahasa yaitu kacau. Nah, kita akan membacanya. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-muttaribu, hadis muttorib, hadis yang kacau atau terganggu, pada halaman 44. Huwa al-hadisul ladzi ruwiya ala aujuhin mukhtalifatin, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan banyak cara yang berbeda-beda. Hadis yang diriwayatkan dengan banyak cara yang berbeda-beda, alat tasawi, secara sama, fil ikhtilafi, dalam perbedaan, min rawin wahidin, dari satu rawi. Penggambarannya, bi an rawahu marratan ala wajhin, dengan sekira dia meriwayatkan dengan satu cara. Bi an rawahu, dengan cara dia meriwayatkan, ala wajhin, dengan satu cara. Wa ukhra, dan kesempatan lain, ala wajhin akhara, dengan cara lain, mukhalifin lil awwali, yang berbeda dengan cara yang awal. Jadi hadis muttorib yaitu hadis yang diriwayatkan dengan berbagai cara yang berbeda-beda, yaitu perbedaan itu sama dari satu orang. Perbedaan tersebut levelnya itu sama dari satu rawi aja. Dengan gambaran, rawi ketika meriwayatkan hadis pada kesempatan kali ini meriwayatkan semisal innamal a'mal, semisal ini ya, innamal a'mal. Namun di kesempatan yang lain beliau mengatakan innamal af'al, semisal, atau menggunakan cara-cara yang lain, sehingga hadis yang diriwayatkan oleh satu rawi ini menjadi kacau. Di kesempatan yang lain dia mengatakan seperti ini, kesempatan yang lain dia mengatakan berbeda. Nah, berarti di sini kacau, paham toh? Nah, berarti sepertinya dia tidak konsisten dalam meriwayatkan hadis yang satu tema. Fala yakunu muttariban idza tasawat ar-riwayatu al-mukhtalifatu fi sihhati. Maka tidak terkategorikan hadis tersebut muttorib, kacau, kecuali riwayat yang berbeda-beda tersebut sama dalam tingkatan kesahihan hadis. Hadis tersebut tidak terkategorikan muttorib kecuali riwayat yang berbeda-beda sama dalam tingkatan sahih atau tingkatan kesahihan hadis. Bihaitsu la yumkinu at-tarjihu wala al-jam'u bainahuma, dengan sekiranya tidak dimungkinkan untuk mentarjih atau mengunggulkan hadis yang mana, mengunggulkan salah satu riwayatnya, wala al-jam'u bainahuma, dan tidak dimungkinkan untuk menyinkronkan antara hadis tersebut, dan tidak bisa untuk mengumpulkan di sini, menyinkronkan antara hadis tersebut. Amma idza amkana tarjihu idar riwayat. Adapun apabila dimungkinkan mentarjih salah satu riwayat, liqauni rawiha aksar, dikarenakan rawi yang meriwayatkannya itu lebih banyak, hifdon, menghafalnya, au aksara suhbatan lil marwi anhu, atau lebih banyak
bersuhbah kepada rawi yang diambilnya, atau lebih banyak suhbah. Suhbah itu mulazamah, artinya mulazamah mendekatkan diri terus kepada orang yang diambil riwayatnya. Lebih banyak suhbah, yaitu lebih banyak dia membersamainya. Fala yakunu al-hukmu bil qabul lirriwayat ar-rajihati hatman. Maka hukumnya adalah menerima riwayat yang lebih unggul secara pasti. Maka hukumnya adalah menerima riwayat yang lebih unggul secara pasti. Hatman, wajib. Berarti wajib mengambil riwayat yang lebih unggul. Wal marjuhi yakunu syaddan. Maka hadis yang marjuh, hadis yang tidak unggul, berarti yakunu syaddan, menjadi syad. Otomatis kalau syad kita udah pelajari, hadis yang jarang diriwayatkan, hadis syad tersebut berarti tidak bisa diterima. Au mungkaron, atau mungkar, hadis yang diingkari. Walat toroba hinaidin, maka tidak ada hukum muttarib pada saat ini. Maka tidak ada hukum muttarib pada saat ini. Pada saat itu berarti tidak dikategorikan muttarib. Contohnya, misalu hadisu Fatimah bin Qais marfu'an. Hadis riwayat Fatimah bin Qais secara marfu', inna fil mali lahaqqan siwa zakah. Sesungguhnya di dalam harta terdapat hak kecuali zakat. Terdapat hak kecuali zakat. Hakadza rawahu Tirmidzi. Inilah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa rawahu Ibnu Majah marfu'an anha. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah secara hadis marfu' dari Fatimah bin Qais, berarti sama kan? Sama-sama dari Fatimah, akan tetapi jalurnya orang yang meriwayatkan berbeda. Yang pertama dari Tirmidzi, yang kedua ini dari Ibnu Majah. Aidan juga bi lafzi laisa fil mali haqqun siwa zakah. Tidak ada di dalam harta sebuah hak selain zakat. Tidak ada dalam harta sebuah hak selain zakat. Nah, perhatikan, ini sama-sama dari satu rawi, akan tetapi orang yang meriwayatkan berbeda. Pertama, yaitu Tirmidzi mengatakan inna fil mali lahaqqan siwa zakat. Di dalam harta itu pasti ada sebuah hak kecuali zakat. Nah, itu ada sebuah hak. Maksudnya apa? Hak untuk kita kecuali zakat. Nah, itu kalau zakat untuk orang yang mustahiknya. Nah, kemudian di riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, laisa fil mali hakun. Di dalam harta tidak ada hak sama sekali. Nah, itu yang pertama menggunakan kata positif, yang kedua menggunakan kata atau kalimat negatif. Tidak ada di dalam harta sebuah hak. Berarti tidak ada hak apapun siwa zakat. Berarti hak di sini seperti halnya diartikan kewajiban. Siwa zakat, selain zakat. Nah, berarti di sini hadis yang levelnya ini sama-sama sahih atau levelnya ini sama, setara, akan tetapi cara meriwayatkannya berbeda. Secara makna sih kita bisa memahami, yaitu kita memahami zakat atau harta yang diwajibkan kepada kita, yaitu mengeluarkan zakat, seperti itu kan. Kewajiban dalam harta yaitu cuma zakat aja. Nah, itu berarti seperti itu kesimpulannya. Akan tetapi cara meriwayatkannya di sini berbeda. Yang pertama menggunakan kalimat positif, kemudian yang kedua menggunakan kalimat negatif, yang mana intinya sama. Hukmuhu, adapun hukumnya
ad-dha'fu dhaif. Ad-dha'fu dhaif. Kenapa? Li'ish'arihi bi'adami dhabtir riwayat. Karena dirasa tidak ada ketelitian dalam riwayatnya. Karena dirasa tidak ada ketelitian dalam riwayatnya. Nah, berarti mungkin Fatimah bin Abi Qais di sana meriwayatkannya itu tidak konsisten. Paham? Di awal dia menyebutkan inna fil mali. Kemudian yang kedua laisa fil mali. Nah, di sini berarti konsisten dalam periwayatannya nggak ada. Nah, maka dari itu ini menimbulkan hadis ini dhaif. Nah, bukan berarti ketika dhaif itu tidak dari Rasul. Kemungkinan hadis tersebut masih dari Rasul, tapi caranya orang yang meriwayatkannya itu tidak konsisten sehingga menyebabkan hadis tersebut dhaif. Kemudian hadis berikutnya al-mu'allalu, hadis mu'allal. Wa yuqalu lahu al-mu'allu wal ma'lul. Dikatakan juga dengan kata al-mu'allu wal ma'lul. Hadis mu'al atau hadis ma'lul, yaitu hadis yang terkena penyakit, terdapat ilat. Kemudian definisinya wahwa, yaitu al-hadisul ladzi tala'al al-hafidhu al-basir fihi ala illatin qadihatin fi sihatihi, yaitu hadis yang ditemukan oleh orang yang hafid. Orang hafid itu orang yang menghafal 500.000 hadis berserta sanadnya, yaitu hadis yang ditemukan oleh seorang hafid yang teliti, yang sangat teliti. Di dalam hadis tersebut terdapat ilat yang mencela dalam kesohihan hadis. Terdapat ilat yang mencela kesohihan hadis. Ma'a anna dhahiru as-salamatu minha. Serta dalam segi dohirnya selamat dari ilat. Serta dalam segi dohirnya selamat dari ilat. Contohnya kal irsali, seperti hadis mursal lil hadisil mausul, untuk hadis mausul atau hadis muttasil. Hadis mursal untuk hadis muttasil. Nah, kalau hadis muttasil otomatis kan yang sambung. Kalau hadis mursal otomatis hadis yang cuma disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Awil ittisali atau hadis muttasil lil mursali, untuk hadis mursal. Nah, atau dibalik, aslinya hadis muttasil, habis itu ke hadis mursal. Awil idraj atau hadis idraj, yaitu mudraj. Dalam bab mudraj ada kemasukan atau sisipan dalam kalimat lain atau perkataan selain sabda Nabi disisipkan kepada hadis Nabi dengan tanpa penjelasan ini sabda Nabi, itu hadis mudraj. Bisa kalian lihat kembali di bab hadis mudraj. Fil matni, dalam matan, wassanadi, dan sanad. Awil waqfi lil marfu'i atau hadis mauquf. Lil marfu'i untuk hadis marfu'. Hadis marfu', hadis mauquf ya berarti yang cuma disandarkan kepada sahabat, kemudian ke marfu'. Awil aksi atau sebaliknya. Fakulluha, maka semuanya ilalun, terdapat ilat, terdapat penyakit dalam hadis. La tudraku, tidak diketahui illa bil bahsi, kecuali dengan meneliti, membahas, meneliti. Wa jam'it turuki, dan mengumpulkan turuk. Turuk itu seperti sanad dan riwayat. Wan nadhari, dan berangan-angan, atau wanadhari dan berangan-angan, maksudnya di sini meneliti, fiha, di dalam turuk. Nah, fiha di dalam
turukul hadis, cara merawikan hadis. Nah, semua itu yang disebutkan tadi dari hadis muttasil atau mausul, mursal dan yang lainnya, ketika hadis yang asalnya muttasil sehingga dijadikan menjadi mursal atau mauquf dijadikan hadis marfu', berarti itu dinamakan mu'allal. Kenapa? Sebabnya secara dohir, semisal ada orang bilang qolan nabi, wah ini kan ketika orang mendengar, wah ini seperti hadis mutasil, padahal hadis mursal. Nah, maka dari itu ini butuh penelitian. Yang meneliti siapa? Yaitu pakar hadis. Nah, otomatis ketika hadis tersebut tidak diketahui kecuali oleh orang yang ahlinya, yaitu seorang hafidz, pakar hadis yang teliti, berarti hadis tersebut dinamakan hadis mu'allal atau hadis mu'al. Yang mana hukumnya nanti hukmuhu annahu min anwa'id dhaif. Bahwasanya hadis mu'allal termasuk dari macam-macam hadis dhaif. Termasuk dari hadis dhaif. Nah, seperti itu. Kemudian al-matruk, hadis matruk secara bahasa itu diartikan yang ditinggalkan. Nah, secara istilah al-matruku huwa ma rawahu rawin wahidun. Hadis yang diriwayatkan oleh satu rawi mujma'un ala dhafihi, yang disepakati atas kedhaifannya. Dia lemah. Hafalannya tidak pernah lancar. Kalau hafalan lupa-lupa. Nah, berarti itu dhaif. Paham? Fadhahara minat ta'rifi fi wasfir rawil matruk amroni. Maka bisa dilihat dari definisi dalam kriteria rawi yang ditinggalkan ada dua perkara. Yang pertama, anna rawi mujma'un ala dha'fihi, bahwasanya rawi disepakati atas sifat lemahnya. Littihamihi bil kadibi, karena dia dicurigai dengan kebohongan atau dusta. Karena dia dicurigai dengan kedustaan. Au liqaunihi urifa bil kadibi fi ghairil hadis, atau dia diketahui berbuat bohong di selain hadis. Di selain hadis dia pernah berbuat bohong dalam aktivitas sehari-harinya. Itu juga menyebabkan hadis yang diriwayatkan adalah dhaif. Maka dari itu, kalau ada orang pernah dusta satu kali aja, dia tidak tobat, itu menyebabkan rawinya menjadi dhaif. Fala yu'manu ayyukadziba fil hadis, maka tidak dirasa aman dia tidak berbohong dalam hadis. Maka tidak dirasa aman kebohongannya dalam hadis. Au lituhamihi bil fiski, atau dia dicurigai dengan sifat fasik. Fasik itu melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus-menerus walaupun tidak pernah bohong. Nah, berarti ini menyebabkan hadis menjadi dhaif. Au lighaflatihi, atau dia pelupa. Orang pelupa juga menyebabkan hadisnya dhaif. Au likasratil wahmi, atau banyak menduga atau mengandai-andai. Au likasratil wahmi, atau banyak menduga atau mengandai-andai. Selalu salah dalam praduga. Nah, ini berarti menyebabkan hadis dhaif. Kemudian potensi yang kedua dalam rawi matruk itu infiradu hadzal rawi bi riwayatil hadis. Hadis ini diriwayatkan secara menyendiri. Hadis ini diriwayatkan secara menyendiri. Tidak ada yang meriwayatkan kecuali dia aja. Nah, itu berarti bisa matruk. Ai infarada bi riwayatil hadis an ghairihi, yaitu dia menyendiri dengan riwayat hadis ini dari yang lainnya. Dia menyendiri dalam meriwayatkan hadis ini dari yang lainnya. Falam
yarwi falam yarwauhu illahu. Maka tidak ada yang merawikan hadis ini falam yarwihi, apa itu keliru harokatnya, falam yarwihi illahu. Maka tidak ada yang merawikan kecuali dia. Contohnya riwayat Amr bin Syamar an Jabir, riwayat Amr dan bin Syamar dari Jabir. Fa Amr hadza matrukul hadis, sedangkan Amr ini adalah hadisnya ditinggal, maksudnya dia mempunyai kriteria sifat lemah. Hukumnya bagaimana? Hukumnya sakitul i'tibari, tidak dianggap, li syiddati dha'fi, karena sangat lemah, karena dia sangat lemah. Fala yuhtaju bihi wala yustashhad, maka tidak bisa dijadikan hujah dan tidak bisa dijadikan syahid. Nah, wallahu a'lam bishawab.